Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gama Kosala. Saya berasal dari kota Yogyakarta, teman-teman. Adakah teman-teman yang pernah singgah kota Yogyakarta? Oke, cukup lumayan ya. Kota Yogyakarta terkenal dengan kota budaya, terkenal dengan kota pelajar, terkenal juga dengan orang-orang yang ramah. Ketika saya kecil, saya merasa nyaman, aman di kota Yogyakarta. Saya merasa jalanan kota Yogyakarta adalah jalanan yang bersahabat, teman-teman. Tapi, perspektif saya berubah, teman-teman. Ada satu malam, ketika saya harus pergi ke sekolah saya. Waktu itu saya di kelas 2 SMA, teman-teman. Waktu itu, di malam hari, saya mengendarai motor saya ke sekolah saya. Pulangnya, sudah cukup larut malam, teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi, saat itu ada gerombolan motor, geng motor, berawal dari arah yang berlawanan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu, geng motor di Jogja, kita namakan sebagai klitih, teman-teman. Mereka datang dengan tiba-tiba, dengan jumlah yang cukup banyak, dengan kecepatan yang cukup kencang, dengan gerakan yang urakan. Mereka membabi buta, teman-teman. Menendang semuanya yang mereka lewati. Tidak terkecuali saya. Saat itu, geng motor semakin mendekat ke arah saya. Salah satu di antara mereka menendang motor saya. Saya tersungkur, teman-teman. Di situ, campur aduk rasa di hati saya. Takut iya, panik iya, bingung pun juga iya. Saat itu, motor saya rusak. Beberapa bagian tubuh saya terluka, teman-teman. Tapi lebih besar dari itu, saya tersadar akhirnya bahwa Yogyakarta tidak senyaman itu. Yogyakarta tidak seaman itu, teman-teman. Yogyakarta yang berhati nyaman ternyata tidak seaman itu. Disitulah trauma saya dimulai, teman-teman. Saat itu, saya merasa mungkin saya yang tidak beruntung, teman-teman. Mungkin ini cuma saya saja yang mengalami, yang lainnya tidak mengalami. Tapi ternyata, teman-teman bisa melihat data yang tersaji. Kejahatan jalanan, geng motor ternyata tidak hanya ada di kota Yogyakarta. Di kota-kota besar yang lain pun juga terdapat kejahatan yang serupa. Ada di Medan, di Surabaya, bahkan di kota kita sekarang, di kota Bandung. Itu pun juga terjadi kejahatan jalanan, geng motor. Kapolri menyatakan 35% dari kejahatan konvensional adalah kejahatan street crime, kejahatan jalanan. Ini yang membuka mata kita bahwa kejahatan jalanan adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan sedari dini. Indonesia darurat kejahatan jalanan, Indonesia darurat kejahatan geng motor. Lepas dari SMA, teman-teman, saya mulai mendalami, mulai dari kuliah S1 sampai kuliah S3, sebuah teknologi revolusioner, teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Selama mempelajari teknologi ini, selama mempelajari ilmu revolusioner ini, saya merasa AI, kecerdasan buatan, bisa jadi menjadi solusi untuk permasalahan saya sebelumnya, untuk menghapuskan trauma-trauma saya ketika saya waktu SMA kemarin. Dari sini, kami mencoba, saya dan tim mencoba membuat sebuah artificial intelligence untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana kita bisa membuat artificial intelligence, membuat kota kita jauh lebih aman, lebih nyaman. Teman-teman, hari ini saya mengajak teman-teman sekalian, coba untuk memahami apa itu artificial intelligence dan bagaimana mengimplementasikan artificial intelligence dalam membuat kota kita semakin lebih baik lagi, semakin lebih aman lagi, dan semakin lebih nyaman lagi. Oke, analoginya seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman punya adik gitu ya, atau punya ponakan yang masih berumur balita, di mana si anak itu sedang belajar untuk memahami alfabet, huruf, dan angka. Apa yang dilakukan oleh orang tua anak-anak itu, teman-teman? Yang dilakukan adalah memberikan contoh sebanyak-banyaknya kepada anak itu. Memberikan contoh gambar sebanyak-banyaknya kepada anak itu. Ini adalah huruf A, ini adalah huruf B, ini adalah huruf C, dan seterusnya. Dari contoh-contoh itu, anak-anak mulai mempelajari pola-pola yang ada di tiap hurufnya. Dia mulai tahu, oh kalau A itu misalnya kakinya ada 2, ada 1 lubang. Oh kalau B ada 2 lubang, dan seterusnya. Dengan pembelajaran yang berulang, berkali-kali,
Sampai suatu saat, si anak itu cukup matang untuk mengenali alfabetnya. Sampai suatu saat, si anak itu bisa mengenali alfabet, bahkan ketika hurufnya mungkin besar kecilnya berbeda, mungkin warnanya berbeda, atau mungkin posisinya berbeda. Karena si anak tidak hanya mengenali dari warna atau dari bentuk, tapi juga dari polanya. Konsep itu, teman-teman, yang coba kita terapkan untuk membangun sebuah model artificial intelligence. Model ini, dengan memanfaatkan machine learning, dia bisa belajar dari apa yang kita berikan datanya kepada AI itu. AI itu akhirnya akan belajar dan akan menyelesaikan kasus kita. Artificial intelligence sendiri sudah dimanfaatkan di banyak negara besar, teman-teman. Saya mengambil contoh di Inggris, ada London Underground, di mana pada London Underground, AI dimanfaatkan untuk mendeteksi lebih dini adanya tindakan yang tidak menyenangkan. AI yang diimplementasikan, teman-teman, pada periode Oktober 2022 sampai September 2023, berhasil menghasilkan 44.000 peringatan, di mana 19.000 peringatannya dikirimkan ke stasiun terdekat untuk bisa dilakukan tindakan sesegera mungkin, sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Angka ini cukup sukses untuk mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan di London Underground, teman-teman. Ini adalah sebuah langkah awal bagaimana AI yang dikombinasikan dengan kamera CCTV bisa membantu kota kita jauh lebih aman, kota kita jauh lebih nyaman lagi. Dengan prinsip yang sama, teman-teman, saya dan tim peneliti mencoba menciptakan sebuah algoritma untuk mendeteksi adanya geng motor. Yang pertama kali kami lakukan adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, supaya AI yang sudah kita buat bisa belajar dengan baik. Kami mengumpulkan ribuan data dari beberapa CCTV di kota besar, Bandung, Jogja, Surabaya, dan beberapa kota yang lainnya. Kami pertama kali akan memisahkan mana video-video yang mana video-video yang ada geng motornya, dan mana video-video yang tidak ada geng motornya. Dari data-data tersebut, akhirnya AI yang kami buat mulai mengenali setelah beberapa kali pembelajaran, beberapa ribu jam pembelajaran. Akhirnya didapatkan kalau AI kami bisa mengklasifikasikan ada atau tidaknya geng motor. Akurasi yang kami dapatkan di atas 90%, teman-teman. Dan menurut kami ini langkah awal. Apabila algoritma ini diintegrasikan dengan CCTV yang ada di kota besar, maka mungkin tidak ada gama-gama lagi yang sebelumnya, yang khawatir, takut kena begal, takut kena geng motor, takut kena kelitih di malam hari. Ini menjadi langkah awal kami, supaya membuat kota kita jauh lebih aman, kota kita jauh lebih nyaman. Perbandingannya adalah, teman-teman, kalau sebelumnya, tanpa artificial intelligence, tanpa AI itu sendiri, kamera-kamera yang ada, posisinya dia hanya pasif, hanya sebagai alat monitoring saja. Mungkin digunakan untuk mencari bukti apabila sesuatu telah terjadi. Sayangnya, ketika sesuatu telah terjadi, kita mendapatkan bukti dari CCTV, pelakunya sudah pergi entah kemana. CCTV hanya sebagai alat pasif menjaga keamanan. Apabila kita mencoba mengimplementasikan AI tadi ke dalam CCTV kita di kota-kota besar yang sudah cukup banyak jumlahnya, apa yang terjadi, teman-teman? Bisa jadi CCTV berperan proaktif, tidak hanya lagi pasif. CCTV dengan digabungkan dengan AI bisa berperan lebih proaktif untuk memprediksi lebih dini adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Bisa terkait geng motor itu sendiri, atau bisa lebih luas, penjambretan, pencurian, dan lain-lain yang ada di kejahatan jalanan. Ini menjadi poin penting untuk kemajuan AI dalam menjaga keamanan di Indonesia, teman-teman. Ini yang sedang kami coba lakukan, teman-teman. Tapi, teman-teman, perlu juga diperhatikan. AI sendiri tidak bisa berdiri sendiri untuk mengamankan kota kita. Bayangkan, teman-teman, CCTV yang ada di kota-kota besar tidak mencakup semua area di kota itu. Di area menuju pedesaan contohnya. Apakah ada CCTV? Mungkin belum ada. Bagaimana
AI bisa mendeteksi adanya kejahatan jalanan apabila inputnya pun juga tidak ada. AI pasti tidak bisa. Maka oleh karena itu, tidak mungkin kita mengandalkan AI sepenuhnya. Perlu ada kolaborasi masyarakat, teman-teman. Ini adalah sebuah ekosistem yang kita tidak hanya bergantung kepada AI itu sendiri, tapi juga peran kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita menjaga yang lain? Bagaimana masyarakat menjaga masyarakat, society, protect society. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Saat ini, saya dan tim sedang mencoba mengembangkan sebuah aplikasi monitoring, di mana aplikasi ini, selain menginfokan adanya tindakan-tindakan prediksi kejahatan, aplikasi ini juga bisa menerima laporan mandiri. Jadi apabila teman-teman, masyarakat lain sedang berada di daerah yang tidak tercover CCTV, dia bisa memfoto kejadian-kejadian yang sekiranya akan berujung ke sesuatu yang tidak diinginkan. Dia memfoto, memberikan caption, dan mengirimkannya. Nanti laporan tadi akan diverifikasi oleh AI yang kita punya. Atau juga dikolaborasikan dengan pejabat yang berwenang, petugas yang berwenang. Hasil laporan tadi akan divalidasi. Apakah data tadi valid atau tidak? Jika valid, maka data tersebut akan dikirimkan ke semua pengguna aplikasi ini. Ini yang kami maksud dengan kolaborasi. Bagaimana masyarakat bisa menjaga masyarakat. Tidak hanya mengandalkan AI, tapi juga perlu peran teman-teman sekalian. Jadi inilah adalah cerita saya, teman-teman. Mulai dari trauma saya. Bagaimana saya waktu itu di kelas 2 SMA cukup trauma dengan kejadian itu. Saya bertemu dengan geng motor yang cukup membabi buta. Trauma itu tidak hilang dengan semudah itu, teman-teman. Tapi dengan adanya AI yang saya pelajari, saya menemukan ini mungkin adalah benang merah saya. Ini adalah benang yang saya tenun. Menyulam kecerdasan buatan ke dalam kehidupan kota yang lebih baik, teman-teman. Tapi perlu diketahui bahwa kain keamanan besar tidak akan bisa ditenun oleh satu orang saja. Tidak akan bisa ditenun oleh AI saja. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi kita semua, teman-teman. Apa peran teman-teman sekalian? Mungkin peran teman-teman, benang teman-teman adalah bagaimana teman-teman memperhatikannya. Bagaimana teman-teman dengan aktif melaporkan segala tindakan-tindakan yang mencurigakan. Karena pada akhirnya, teman-teman, apapun peran teman-teman, kita akan menenun bersama, teman-teman. Karena keamanan bukan hanya warisan, tapi hasil karya kolektif kita semua. Kolaborasi antara AI dengan society untuk menciptakan sebuah kota yang lebih baik, kota yang lebih aman, dan kota yang lebih nyaman. Terima kasih, saya Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.